Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik. Jumpa lagi dengan kakak Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini adik-adik semua, kita akan membahas penilaian akhir semester ataupun PAS semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk siapakah soal ini? Soal ini diperuntukkan untuk tingkat sekolah dasar negeri maupun swasta dan madrasah ibtidaiyah ataupun MI negeri maupun swasta. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disusun dengan menggunakan kurikulum yang terbaru, kurikulum 2013, sehingga meskipun mungkin nanti dalam soal-soal ini tidak keluar 100%, tetapi ini sangat mengacu. Bahkan banyak sekali testimoni dari adik-adik sekalian yang merasa bahwasannya soal dari channel Ayo Les ini sangat cocok dan sangat sesuai dengan soal-soal yang telah diujikan oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Baik, tanpa berpanjang lebar, soal ini nanti adalah soal untuk kelas 6 tema 4, tematik tema 4. Baik, kita langsung mulai pembahasan soal ini satu persatu. Soal nomor 1, dampak negatif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat, yaitu titik-titik. A. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. B. Dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari negara lain. Oke, maaf ini saya warnai dulu. Kemudian yang C. Meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan meningkatkan devisa suatu negara. Ya, ini adalah dampak positif, berarti ini bukan. Yang D. Meningkatkan sumber pengetahuan masyarakat. Ini juga dampak positif, berarti ini bukan yang ditanyakan. Yang B. Dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja. Ini juga dampak positif dari globalisasi ya. Berarti ini bukan, karena yang ditanyakan adalah dampak negatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dampak positif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat ialah titik-titik. A. Hilangnya rasa cinta terhadap produk. Oke, mohon maaf ini kita tandai dulu ya. Di sini yang ditanyakan adalah dampak positif. A. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Nah, ini bukan dampak positif ya. Ini adalah dampak negatif. Berarti ini bukan jawabannya. Yang B. Memudahkan mendapatkan informasi secara cepat dengan cepat bagi masyarakat. Ya, ini jawabannya. Ini merupakan dampak positif dari globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang C ini bukan. Banyak yang lupa akan identitas. Nah, ini merupakan dampak negatif. Yang D. Munculnya sikap individualisme. Ini juga bukan. Jawaban yang paling tepat kembali lagi adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah titik-titik. A. Ijazah izin pakai Z karir. B. Ijazah karier sistem. Yang C. Izin karier analisa. D. Aktif izin apotek. Di sini kalimat yang tepat yang mana terdiri dari kalimat baku semuanya adalah yang B. Ijazah pakai Z, kalau pakai J itu tidak baku. Karier ini adalah baku pakai ER. Kemudian sistem ini baku. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Ijazah ini salah. Ijazah ini benar, izin karir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ijazah karier sistem. Silakan adik-adik hafalkan kalau bertemu dengan kata ini. Kita lanjut ke soal nomor 4 yang merupakan sikap terhadap pengaruh positif globalisasi, yaitu ingat pengaruh positif dari globalisasi, dan yang ditanyakan adalah sikap. Kita baca opsinya satu persatu. A. Belajar tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan perilaku yang benar dan salah. Yang B. Menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. C. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan buruk.
Yang do, menambah wawasan serta memunculkan pemikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Di sini jawaban yang paling tepat ketika ditanyakan sikap terhadap pengaruh positif globalisasi yaitu yang do. Kenapa? Karena pengaruh positif globalisasi itu gunanya untuk menambah wawasan serta memunculkan pemikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, di bawah ini yang menggunakan ragam bahasa baku adalah titik-titik. Oke, kita analisis satu persatu. A. Semua pegawai dari pada pabrik itu sudah pulang. Ini tidak baku. Kemudian yang B, udah deh, ini tidak baku, kelihatan. Yang C, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Oke ya, sekilas ini terlihat baku. Kita lihat dulu opsi yang do, bilang dulu. Nah, bilang dulu ini bukan baku. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku. Oke, dan dapat diperbaiki dengan cara titik-titik. A. Menghilangkan kata dengan. Menghilangkan kata dengan. Perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Oke, ini dirasa cocok ya yang A. Kita coba yang B terlebih dahulu. Menghilangkan kata telah. Dengan perkembangan teknologi menuntut. Nah, ini kalau menghilangkan kata telah seharusnya pakai koma di sini supaya kalimat ini menjadi cocok dan pagu. Berarti yang B ini bukan. Yang C, mengubah kata menuntut menjadi dituntut. Kita coba dengan perkembangan teknologi telah dituntut. Nah, ini nggak cocok ini. Yang do, meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat. Meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik dengan perkembangan teknologi. Nah, ini pengulangan, ada dengan perkembangan teknologi, ada dengan perkembangan teknologi. Ini berarti bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, menghilangkan kata dengan. Menjadi perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. So, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan sumber pembangkit listrik energi terbarukan kecuali titik-titik. A. Angin, B. Matahari, ataupun C. Air, D. Gas. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang do. Kenapa? Karena di sini air ini adalah energi terbarukan, tidak akan habis. Angin juga sama, matahari sama. Jawaban yang paling tepat ketika ditanyakan kecuali adalah gas. Gas ini sifatnya seperti minyak bumi yang mana suatu ketika akan terjadi kehabisan ataupun tidak bisa diperbaharui lagi ketika sudah habis. Kita lanjut ke soal nomor 8. Air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan titik-titik. A. Turbin, B. Generator, C. Dinamo, ataupun D. Sel surya. Sel surya, do, ini bukan. Karena sel surya ini untuk merubah energi panas matahari menjadi listrik. Dinamo ini terlalu kecil ya kalau untuk menghasilkan energi listrik di generator, di pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang B generator, yang A turbin. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Turbin ini adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik di pembangkit listrik tenaga air. Kalau generator ini sama sebenarnya, bisa untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan putaran, tetapi generator ini volume kapasitasnya kecil. Jadi yang paling tepat untuk jawaban yang nomor 8 yaitu yang A, turbin. Tetapi kalau dalam soal nanti tidak ada opsi turbin, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah generator. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keragaman budaya di masyarakat? Adalah titik-titik. A. Bekerja bakti membersihkan sekolah. Sekolah bukan ya, karena ini di masyarakat. Di masyarakat. Berarti A bukan. B. Gotong royong membersihkan sungai. Ya, ini mungkin.
karena di sini di masyarakat. Yang C, membantu teman mengerjakan soal, ini bukan. Yang D, mengikuti upacara bendera di sekolah, ini bukan. Ini di sekolah, berarti yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 10. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik kecuali titik-titik. A, pembangkit, B, generator, C, transmisi, D, distribusi dan beban. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Komponen utama dalam proses penyaluran energi listrik kecuali, yaitu apa? Jawaban yang paling tepat A, pembangkit. Ini merupakan komponen utama ya. Kalau tidak ada pembangkit, bagaimana listrik bisa dihasilkan? Generator, ini bukan, karena generator itu bukan sebagai pembangkit ya. Ini hanyalah untuk alternatif penghasil energi listrik di keadaan darurat. For example di sini ataupun contohnya ketika ada listrik padam maka menggunakan genset ya, genset. Oke, berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah karena ditanyakan kecuali yang B, generator, transmisi diperlukan, distribusi beban juga diperlukan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia adalah titik-titik. A, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan sosial. Ini bukan kerjasama internasional ya adik-adik, karena di sini yang ditanyakan adalah kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia. Ini bukan, ini internal nih. Yang B, tukar pelajar dan mahasiswa antar anggota ASEAN. Ini berarti yang tukar pelajar mahasiswanya, pelajarnya antar anggota ASEAN. Ini kerjasama organisasi sih, tetapi coba kita cari opsi yang lain. Ini kita tandai terlebih dahulu. Yang C, memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antara negara. Oke, ini juga kerjasama antar negara, antar organisasi internasional. Ini centang. Yang D, menghindarkan pajak ganda antar anggota ASEAN. Ini bukan. Kenapa? Karena ini pajak kok dihindari-hindari ya. Jadi ini tidaklah yang D ini. Antara B dengan C sekarang. B, tukar pelajar dan mahasiswa antar anggota ASEAN. Yang C, memecahkan masalah perdagangan yang terjalin antar negara. Jawaban yang paling sesuai ataupun yang paling benar di opsi nomor 11 yaitu yang C. Kenapa kok tidak yang B, Kak? Yang B ini adalah tukar pelajar. Berarti ini sebenarnya tidak melibatkan organisasi internasional, itu pun bisa kayak gitu. Kenapa kok gitu? Karena banyak sekarang nih para pelajar atau mahasiswa yang pergi ke ASEAN ataupun pergi ke negara lain untuk mengenyam pendidikan tanpa melalui organisasi internasional. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 12. Salah satu contoh sumber energi listrik kecuali titik-titik. A, nuklir. Ini adalah energi listrik ya, sumber energi listrik. Berarti ini benar. C, angin. Ini juga benar. D, batu bara. Ini juga benar. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Kenapa? Kita tahu bahwasanya pembangkit listrik tenaga minyak itu tidak ada ya. Lagi pula kalaupun ada ini sangat boros nanti hasilnya. Nah, yang paling sering kita temui bahwasanya sumber energi listrik itu berasal dari nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, angin, pembangkit listrik tenaga angin, ataupun D, pembangkit listrik tenaga batu bara. Jawaban yang paling tepat di sini karena ditanyakan kecuali yaitu yang B, minyak. Kita lanjut ke soal nomor 13. Contoh sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia adalah titik-titik. A, merayakan hari Valentine dan Halloween. Oke, ini bukan ya. Ini bukan sikap yang baik untuk menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Jadi kita tidak perlu nih wajib untuk merayakan hari Valentine dan Halloween. Yang B, mengikuti budaya asing yang dapat diterima budaya kita. Ini juga tidak perlu ya kita ikut-ikut. Kita bisa mempertahankan budaya kita sendiri lah. Yang C, mempertahankan budaya kita sendiri. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah yang C, yaitu mempertahankan budaya kita sendiri, bukti cinta kita terhadap negara kita. Kita lanjut ke soal nomor 14. Alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik adalah titik-titik. A, voltmeter. Ya, ini jawabannya.
Kenapa? Karena voltmeter ini memang alat yang digunakan untuk mengukur tegangan. Adik-adik perlu diketahui tegangan listrik ini sama dengan beda potensial. Kalau nanti adik-adik ketemu di soal itu beda potensial, berarti yaitu yaitu tegangan listrik kayak gitu loh ya. Dan satuan untuk tegangan listrik yaitu volt. Nah, alat untuk mengukur tegangan listrik berarti voltmeter. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri, ya kecuali bagi para pengrajin dalam negeri. Dampak cinta produk Indonesia bagi pengrajin dalam negeri kecuali titik-titik. A. Meningkatkan kemampuan masyarakat. B. Mengurangi pengangguran. Ya, ini merupakan salah satu dampaknya, dampak positif ya. Kemudian C. Meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, benar. D. Meningkatkan hasil penjualan barang. Ya, hasil penjualan barang pengrajin itu pasti akan meningkat. Kemudian yang A. Meningkatkan kemampuan masyarakat. Kemampuan apa ini? Nah, ini penuh tanda tanya. Berarti jawaban yang paling tepat di sini, yang kurang tepat adalah yang A, karena ditanyakan kecuali. Soal nomor 16. Yang bukan termasuk contoh listrik dinamis adalah titik-titik. A. Bor listrik. Nah, ini yang bukan ya. Bor listrik ini dinamis. Ingat, dinamis itu adalah listrik yang kita pakai di rumah tangga kalian masing-masing, meteran listrik ya. Kalau paling sederhananya kalian memahami. Kalau statis itu berada di kayak HP, kemudian ada di yang dia statis kayak gitu loh. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Di sini yang bukan termasuk contoh listrik dinamis, yang bukan ya, berarti bor listrik ini dinamis, berarti ini bukan jawabannya. Yang B, mesin pendingin, ini kulkas ya, ini juga menggunakan listrik rumah tangga, berarti ini bukan. Yang C, ini televisi, ini juga menggunakan listrik dinamis, ini bukan. Penggunaan gadget, ya ini adalah listrik statis. Jawaban yang tepat adalah yang D, karena ditanyakan bukan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi kecuali titik-titik. A. Mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan. Kok pendidikan sih? Karena di sini yang ditanyakan ekonomi, berarti ini mudah banget jawabannya. Berarti yang A. Kenapa? Karena mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan, ini di bidang pendidikan dong. Yang B, ini memecahkan masalah perdagangan antar negara, ya ini adalah masalah ekonomi. C. Stabilitas keuangan, ini juga ekonomi. D. Mendirikan daerah perdagangan, ini ekonomi. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Ini kayak soal bonus ya adik-adik. Adik-adik nggak perlu nih menganalisis B, C, D. Cukup ini sudah ketahuan, mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan. Lah ini kan nggak nyambung. Ini bukan ekonomi. Berarti ketemu udah jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional titik-titik. A. Bisa memenuhi kebutuhan hidup negara. B. Mempercepat proses perkembangan ekonomi negara. C. Mengekspor produknya ke luar negeri. D. Mengimpor produknya ke luar negeri. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah yang B. Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional adalah B. Mempercepat proses berkembangnya ekonomi negara. Oleh sebab itu, kita Indonesia itu selalu menjalin kerjasama dengan negara-negara di internasional dengan tujuan untuk mempercepat proses berkembangnya ekonomi kita, negara Indonesia. Soal nomor 19. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat titik-titik. A. Menggunakan pakaian daerah. Bukan. Kenapa kok bukan? Karena kita mencoba untuk menghindari yang namanya semakin terasa perbedaan. Jadi kita mencoba, seharusnya itu malah mencoba untuk berbaur. Yang B. Membeli produk lokal, ini tidak ada hubungannya ya dengan kebudayaan daerah. Membeli produk lokal ini seharusnya dengan bidang ekonomi. Yang C. Belajar bahasa asing ataupun bahasa dari berbagai macam kebudayaan. Yang paling tepat adalah yang C. Jadi kalau yang C ini mencoba untuk beradaptasi dengan kebudayaan yang ada di sekitar, dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda. Yang D. Belajar bela diri pencaksilat, ini tidak ada hubungannya. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat titik-titik. A. Menghargai perbedaan adat istiadat. B. Mempelajari adat lingkungan sekitar. C. Memahami tujuan adat tersebut. D. Hanya menggunakan adat suatu daerah asal.
Oke, ketika kita datang di suatu daerah yang mana di situ ada berbagai macam kebudayaan yang berbeda-beda, apa yang harus kita lakukan? Apakah do hanya menggunakan adat suatu daerah asal? Ini tidak ya, karena ini nanti akan semakin muncul yang namanya perbedaan ataupun tidak menghargai antar adat. Yang C, memahami tujuan adat tersebut, ya ini boleh. Yang B, mempelajari adat lingkungan sekitar, ya ini juga boleh. Yang A, menghargai perbedaan adat istiadat. Jawaban yang paling tepat antara A, B, C, dan D yaitu yang A, menghargai perbedaan adat istiadat. Soal uraian, isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. 1. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Titik-titik. Nah, di sini adik-adik disuruh menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Di sini akan kakak jelaskan lewat suara ya, karena kalau diketik pun nanti takut ini nggak cukup kayak gitu. Jadi, adik-adik, pengertian globalisasi itu adalah proses mendunia ataupun tanpa batas, yakni interaksi ataupun hubungan antar masyarakat sedunia. Nah, silakan adik-adik nanti intinya adalah hubungan tanpa batas antara masyarakat sedunia. Ketika adik-adik menjawab kata-kata dengan keyword seperti itu, kemungkinan Bapak Ibu guru kalian masing-masing sudah mampu mengambil point of view-nya, sehingga itulah inti jawabannya, yaitu hubungan atau berinteraksi antar masyarakat, antar manusia sedunia tanpa batas. Itu adalah pengertian dari globalisasi. Silakan adik-adik ingat dan hafalkan, karena ini nanti pasti akan keluar pengertian-pengertian globalisasi. Soal nomor 2. Sebutkan 3 contoh warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Titik-titik. Nah, adik-adik sudah ingat dan sudah tahu kemarin kalau sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing, budaya ataupun warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia itu diantaranya adalah batik, kemudian ada pencak silat, kemudian angklung dan lain sebagainya. Yang paling terkenal itu adalah pencak silat, batik, dan angklung. Itu adalah warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan 3 contoh perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa adik-adik contoh perilaku yang hemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu, ini kakak kasihkan contoh ya, nanti silahkan dihafalkan. Yaitu menyalakan lampu sesuai kebutuhan untuk penerangan malam hari. Nah, ini adalah contoh hemat energi ya. Menyalakan lampu sesuai kebutuhan, kalau sudah selesai berarti dimatikan. Yang nomor 2, menggunakan alat listrik seperti televisi hanya saat dibutuhkan dan segera mematikan setelah digunakan. Oke, yang selanjutnya, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik yang berdaya tinggi, contohnya setrika dan mesin cuci. Silahkan dimatikan kalau sudah tidak dipakai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Nah, apa adik-adik? Ingat, listrik statis itu adalah listrik yang diam. Statis itu diam, dinamis itu bergerak. Nah, di sini yang ditanyakan adalah listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Contohnya terdapat di mana? Di baterai ataupun segala alat listrik yang mana dia menggunakan baterai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan 2 muatan pada listrik. Listrik itu ada 2 muatan. Yang pertama, muatan positif, dan yang kedua, muatan negatif. Oke, jadi adik-adik kalau ditanyakan ada berapa muatan listrik, jawab aja 2, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Tapi nulisnya dengan kata-kata ya, positif gitu, bukan plus, negatif gitu dengan kata-kata. Oke, terima kasih adik-adik, kita telah menyelesaikan pembahasan soal untuk kelas 6 tema 4. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini keluar di PAS kalian masing-masing, dan kakak doakan semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan lupa adik-adik untuk komentar di kolom komentar video ini apabila video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum, supaya adik-adik semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dari saya, channel Ayo Les. Saya sendiri Khairul Huda. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.